Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan pembahasan yang sama nih, yaitu tentang perguritaan gitu. Perguritaan, ya. dan masih bersama dengan Mbak Okta. Mbak, kita lanjutkan dulu nih. Siap. Tadi nih, akhirnya berapa piska yang bisa dijual pada saat itu? Oke. Jadi kalau berapa pieces yang terjual, yang pastinya Semuanya 50 ini habis terjual. terjual. Nah, cuman ada prosesnya. Maksudnya Oke. hari ini 2 atau 3 dulu. Kan banyak orang nih yang ada di Iya. Malaysia ini. Kan di Malaysia ini ada namanya imigran, Oh, orang-orang iya, Indonesia benar. yang tinggal di Malaysia ataupun mereka yang bekerja. Jadi mereka pasti akan rindu dengan masakan ataupun khas yang dari Indonesia ini, dan Indonesia. cocok sekali. Dan ini baru pertama kali juga bilangnya di Malaysia ini kan ada namanya olahan dari gurita. Bahkan di Indonesia juga saya bilang kan, pada saat itu saya juga ini gurita ini pertama kali juga di Indonesia nih. Nah, akhirnya mereka tertarik. Nah, dan kami batasi, tidak langsung merta mereka harus beli 5, 10 kan. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena ini beberapa hari lagi ke depan loh kan. Bukan ini dekat dari misalkan dari sawah lebar ke ini misalkan ke BIM ya? ke BIM ya, bisa langsung ambil saja kan di tempat produksi. Kalau ini kan lewat beberapa negara dulu kan. Nah, kami dibatasi. Jadi kita di sini hanya untuk display saja, sehingga para buyer ini bisa langsung mencicipi bagaimana dan rasanya. Nanti setelah dari pameran ini boleh untuk diskusi dengan kita, boleh dengan mengkontak kita mau kerjasama gitu. Nah, dari sekian itu terjual semua. Dan alhamdulillah pada saat itu ada buyer yang tertarik ini. Dan sekarang saya juga lagi mengurus untuk pengirimannya ke luar negeri, ke Malaysia ini. Berarti sekarang on proses ya? On proses, mohon doanya. Karena berdasarkan info dari Bea Cukai, dari Disperindak dan Karantina Perikanan, kalau ini jebol ataupun kalau ini berhasil dikirimkan, maka ini produk pertama kali UMKM yang akan dikirimkan ke luar negeri atau ekspor. Wow, luar biasa. Semoga berhasil deh Amin, semoga semuanya. berhasil. Dan memang benar, ketika kita buka jalan ini ada banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus saya penuhi dan lengkapi. Pasti. Sempat mau menyerah pada saat itu. Saking kebanyaknya saking ya. kebanyaknya, dan karena awal baru pertama ini ya, Ah. saya tuh bingungnya tadi sama seperti buka usaha kan, mau nanya ke siapa nih awal mula yang harus saya penuhi dulu persyaratan ini. Nanya ke pihak jasa pengiriman, ya mereka bilang tanya dulu sama pihak Bea Cukai. Bea Cukai ini ke karantina perikanan dulu, karantina ke Disperindak, dan banyak akhirnya bingung mulai dari mana gitu kan. Dan kita belum pernah belajar bagaimana ekspor itu sendiri. Karena kan di Bengkulu pada saat mereka bilang belum ada yang mengirimkan ini tadi, maka saya bingung juga mau belajar sama siapa ekspor ini. Akhirnya beranikan diri untuk ikut program kayak di media sosial teknologi ini, Zoom dengan orang-orang yang pernah ekspor, belajar bagaimana dokumen-dokumennya, bagaimana apa ada namanya packing list, invoice, dan shipping instructionnya. Dan itu banyak. Dan bagaimana contoh suratnya kan nggak tahu kalau Iya, di Bengkulu kan, benar. maksudnya belum pernah ada UMKM. Kalau misalnya udah pernah ada UMKM kan bisa kita lihat nih bagaimana nih kalau dokumen-dokumennya, tapi ini belum pernah ada. Sedangkan buyer di Malaysia ini yang tertarik ini tadi sudah konfirmasi berapa kali dengan kita. Per 3 hari biasanya nelpon. Oh gitu. Iya, dalam bahasa Malaysia gitu kan. Bagaimana Pak Okta dalam Macam mana nih? gitu barangnya katanya. Kapan dikirimkan ke sini. Karena mereka berharapnya sebelum bulan puasa ini udah tersebar di Malaysia. Oh Iya. gitu. Jadi- Targetnya belum puasa. Sebelum puasa. Ramadan Jadi itu. yang beli ini kan buyer nih, mereka sebuah perusahaan. Oh. Sebuah perusahaan. Jadi ibaratnya mereka tuh nanti akan jadi sebuah distributor juga di Malaysia. Jadi mereka akan membantu juga menyebarkan di Malaysia ini, di retail-retail yang ada di Malaysia. Nah, makanya sekarang mereka lagi mau mengirimkan ini 100 pieces ini ke Malaysia ini sebagai sampel mereka ke mitra-mitra mereka. Nah, cuman saya harus ngurus ini, butuh proses kan. Dari bulan Desember mereka mintaan, ini udah bulan masuk mau bulan Februari. Iya, Nah, Bang, sebulan masuk saya Februari. harus ngurus untuk pengurusan ini. Karena saya bisa cepat ngurusnya, cuman ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi gitu kan. Kayak apa? Masih terhambat kemarin? di beberapa iya, gitu ya? terhambat itu. Dan alhamdulillah kan saya sampaikan kepada pihak instansi yang terkait bahwasanya saya ini masih sampel, masih awal kita proses UMKM. Kalau sudah diterapkan dengan standar ekspor besar Ya, nih kan, susah ya. ya susah kita bagaimana kita mau benar-benar. maju. Dan program yang naungnya ada istilahnya UMKM Go Export itu hanya akan sebuah wacana, tidak akan pernah terjadi kalau kita sistemnya administrasinya Serumit itu. ya serumit itu dan standar-standar yang ekspor yang udah ratusan ton, sedangkan Iya. kita UMKM gitu kan. Dan harapannya ya kalau ini misalkan berhasil dikirim, ini salah satu
ini produk apa ya? Bengkulu. Produk Bengkulu yang Yang berhasil sampai- memang gue ekspor ke luar negeri. Oke, luar biasa sih kalau bisa sampai. Pasti bisa sih, aku yakin Insya Allah banget. bisa. Dan pemirsa Opini mohon doanya agar ini memajukan UMKM Bengkulu Ya betul. dong. Karena udah terbentuk jalannya. Nanti Nah, produk itu apa dia. saja bisa kalau kita udah tahu caranya, sistemnya gimana kan. Nah, kalau dulunya abang kebingungan nih karena nggak ada Mm-mm. mentor, nah setelah ini mungkin abang bisa jadi mentornya, Saya masih juga belajar juga. Iya, membantu para Ya. UMKM yang kebingungan ini seperti abang dulu mungkin Iya, ya. insya Allah kalau selagi saya bisa bantu, saya bantu gitu Iya. ya. Nah, ini menarik sekali namanya. Mm-mm. Itu ke IT. Mm-mm. Itu cerita namanya itu dari mana? Asal namanya itu. Ya, ini hal yang unik juga ya. Misalnya ini menjadi sebuah, kalau dalam bisnis itu namanya positioningnya, Iya. berbeda dari kerupuk-kerupuk yang lain dan menjadi sebuah ciri khas ketika orang mengingat dengan produk ini. Jadi pada saat nama itu saya memilih namanya KIT karena KIT ini berasal dari bahasa daerah Kabupaten Kaur yang artinya itu gurita. Jadi kita tidak hanya memperkenalkan makanan daerahnya saja gurita, tapi kita memperkenalkan juga bahasa daerah sendiri. Karena kita ketahui Provinsi Bengkulu bahasa daerahnya hampir punah. Jadi Iya, tugas benar. kita sebagai generasi muda lah yang akan melestarikan bahasa daerah ini Benar sendiri. sekali. Nah, dengan melestarikan bahasa daerah dengan apa? Cara dengan saya sendiri dengan cara mengangkat menjadi sebuah nama. Jadi orang akan teringat bahasa daerah, oh itu bahasa daerahnya dari Kaur, Provinsi Bengkulu. Provinsi Nah, dan Bengkulu. ketika wisatawan ataupun orang-orang dari luar negeri ataupun orang-orang dari provinsi yang lain datang ke Bengkulu, pasti mereka akan ingat terus, oh itu artinya gurita ya, dan tidak akan pernah ada di daerah-daerah yang lain. Inilah salah satu cara kita memajukan bahasa daerah dan juga makanannya. Oh gitu, luar biasa. Memang di Kaur ini guritanya luar biasa ya. Iya, produk komunitas gurita. utamanya gurita ya, banyak gurita ya. Dan itu menandakan bahwa laut di sana masih terjaga dengan Ya baik. betul, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya ya. Memang bisa dilihat sih, memang luar biasa ya. Mm-mm. Lihat pantai Kaur, Mm-mm. lautnya di Kaur itu. Udah pernah ke Waduh. Kaur? Udah dong. Oh udah, oh, alhamdulillah. Kalau Orang belum Bengkulu yo. belum ke Kaur kayak, aduh. Jangan ngaku orang Bengkulu ya. Jangan ke Bengkulu ya. Diragukan ya. Apalagi mangganya. Ya pernah ya. Pernah. Ya, Dan itu satu kali, sekarang saya nggak pernah rasain lagi itu mangganya. Mangganya, Nggak iya. tahu itu nama mangga tuh apa, dia mangga tapi kayak melon. Pernah cobain nggak bang? hmm. Sosok nanyain orang Kaur. ya benar, di daerah Kaur itu rata-rata di depan rumah itu mangga Iya semua. bener. Luar biasa sih. Kalau dulu sawo. Oh sawo Dulu ya zaman-zaman Ah. saya masih kecil itu sawo. Cuman sawo itu udah berapa tahun berarti kan. Akhirnya ibaratnya ditanam lagi dengan mangga. Nah, dan memang rata di depan rumah orang Kaur tuh pasti Iya, mangga pas semua. mangga semua. Dan Ya. mangganya tuh enak-enak banget. Nah, ya. Cari aja orang Kaur kan. Masuk ini. Nah bang, kan ini kita udah masuk di 2024, Januari hampir berakhir, tapi belum telat dong untuk kita bahas Yep. mengenai resolusi Resolusi, nih. ya. Apa nih resolusi abang sendiri terkait dengan usahanya ini untuk tahun 2024 ini? Iya betul. Kalau berbicara tentang resolusi, pasti ya kita itu tidak hanya di awal tahun ataupun di akhir tahun. Iya, Sebenarnya benar. sudah hampir setiap hari kita harus punya resolusi. Benar sekali. Karena hidup ini kalau kita tidak punya target, tidak punya impian, seperti ngambang Iya, ya, nggak gini tidak tahu aja arah gitu ya ya. gini aja, nggak tahu arah kemana. Tapi ketika punya ada target ataupun ada impian, insya Allah fokus kita akan mengarahkan ke situ. Walaupun butuh proses juga untuk mencapainya. Setidaknya kita tahu arahnya dan tahu impian yang harus kita capai. Nah, kalau resolusi kami di Kerupuk Kita Kaur ini yang pastinya akan lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya, dan pastinya dari segi produksinya ataupun dari segi yang hal-hal yang lainnya akan lebih ditingkatkan lagi. Yang secara detailnya, secara objektifnya kami ingin punya pabrik yang lebih besar lagi gitu kan, sehingga bisa memproduksi kerupuk Kita Kaur ini lebih besar dan bisa inovasi lagi dengan ini kan baru 2 rasa nih. Iya. Kita akan mencoba banyak rasa lagi sehingga banyak rasa dan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau nantinya deal sama buyer yang dari Malaysia, pasti akan permintaannya kan banyak nih. Tidak lagi yang hanya 100, pasti akan mereka minta sekali kirim itu mungkin 500. Iya. Dan itu kan butuh produksi yang banyak dan tim yang banyak, maka harus ada punya pabrik yang lebih besar. Itu juga, itu yang pertama. Terus yang kedua, di Kabupaten Kaur itu belum ada yang namanya pusat oleh-oleh. Oh, belum Pernah ada? Kaur kan? Pernah. Oh Pernah. iya ya, nggak Pernah ada ya. kepikir kan? Belum ada kan? Oh iya, baru kepikir sih. Baru nggak, iya Ya, nggak belum ada kan? Padahal wisata di Kaur itu sekarang ini
ibaratnya lagi booming-boomingnya, Benar, lagi benar, mau benar. naik-naiknya. Tetapi ketika orang mencari khas oleh-olehnya, nggak tahu beli di mana gitu kan. Akhirnya saya berpikir, pokoknya harus ada nih pusat oleh-oleh yang ada di Kaur gitu kan, sehingga bisa merangkul teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Kaur untuk bisa menitipkan nanti produknya di kami, dan kita maju bersama, sukses bersama. Karena sukses sendiri itu tidak enak, tapi sukses bersama itu yang lebih bagus, lebih enak. Amin, semoga tercapai deh semua Amin. resolusinya ya Bang. Mm. Tapi aku baru kepikiran juga kayak, oh iya ya di Kaur nggak Iya, ada betul ya kan? pusat oleh-oleh. Biasanya itu kan belian di pinggir-pinggir jalan Iya, itu aja pinggir gitu jalan ya. kan. Ya perlu sih. Iya betul. Mungkin abang nanti ya Amin, mudah-mudahan, doakan saja kan. doakan aja. Oke, amin, semoga tercapai semuanya. Kita jeda dulu ya Bang ya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Hmm. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.